Ini kami juga rindu untuk air kehidupan, firman-Mu yang boleh menolong kami. Untuk kami boleh menjadi orang tua yang patut, orang tua yang layak untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mohon Roh Kudus menolong kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku yang setia. Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi ini, kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini temanya adalah didiklah anak muda, yang terambil dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6, tadi sudah dipakai untuk petunjuk hidup baru. Saya mengajak kita kembali ya membaca bersama-sama. Oke, sudah ditayangkan di situ ya. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dan pada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya siapa yang di sini anaknya di bawah 20 tahun, angkat tangan. Ada? Oke. Yang di atas 20 tahun ada juga? Oh ada. Yang lain sudah menikah semua ya? Oke, baik. Tidak apa-apa, jadi hari ini untuk semua ya, termasuk juga untuk, silakan duduk ya, untuk engkong dan emak ya, untuk juga nanti melatih anak-anaknya bagaimana mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya dengan baik. Nah saudara-saudara, ada satu cerita nyata yang sangat miris, yaitu orang Surabaya, dia sempat konseling dengan saya. Dia punya anak remaja yang masih umur 17, yang gagah, ganteng, pinter, anak laki satu-satunya. Tapi sangat disayangkan ternyata karena mungkin salah pergaulan, akhirnya anak ini terlibat narkoba. Akhirnya ketangkap polisi, kemudian anak ini dimintai uang tebusan kepada papanya, didenda, uangnya sekitar 300 juta rupiah. Ya, orang ini papanya ini orang kaya, tokonya cukup besar ya di daerah Songoyudan sana. Akhirnya dibayar. Tapi ternyata anak ini tidak kapok terus, akhirnya anak ini sakit saudara. Ternyata narkoba itu mengganggu bukan hanya mentalnya, sarafnya, juga organ tubuhnya. Dan ternyata dia mengalami kebocoran di jantungnya. Jadi jantungnya bocor saudara. Karena dia orang kaya dibawa ke Australia. Dan di Australia dokter katakan tidak bisa angkat tangan, ini sudah sulit untuk diperbaiki. Akhirnya dibawa ke Singapura, akhirnya dioperasi di Singapura, namun gagal ya. Anak ini anak satu-satunya, anak yang masih punya harapan yang nantinya bisa mungkin meneruskan orang tua, ternyata meninggal dunia gara-gara apa? Narkoba. Dan papanya sangat stres, sedih sekali. Papanya sampai makan tidak bisa tidur tidak bisa makan gitu. Artinya apa ya, stres kan ya, tidak bisa makan sama tidur kan tidak bisa ya. Senewen dia, stres. Akhirnya dia malas kerja dan sebagainya. Lalu saya, itu kebetulan temannya kakak saya ya di Surabaya, akhirnya saya diminta untuk bicara konseling ya. Dan memang melalui itu akhirnya dia boleh percaya Tuhan ya, ke gereja sekarang dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu, sangat disayangkan sekali, anak satu-satunya, anak laki-laki yang adalah harapan keluarga, akhirnya meninggal dunia karena narkoba. Dan orang tua harusnya menikmati ya, aduh punya anak bangga, anak banyak nanti bisa menyenangkan, tapi justru apa? Dia tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi ini rindu memiliki anak yang nantinya bisa menjadi kebanggaan. Kita tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan, loh itu anakku, dia sukses, dia berhasil hidupnya, rumah tangganya dan sebagainya.
Tapi sayangkan, sangat menyedihkan. Ada orang tua saudara ketika ditanya, itu anakmu ya? Enggak, aku enggak kenal. Anaknya dewe enggak kenal saudara. Karena apa? Malu. Karena hidupnya enggak benar, hidupnya enggak karu-karuan. Nah tentunya kita ingin menjadi orang tua yang bisa menikmati masa tua kita dengan baik. Ketika melihat anak-anak kita semua berjalan, berhasil dengan baik. Nah saudara-saudara, inilah dunia kita. Hari ini banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati masa tuanya. Karena apa? Mikiri anaknya. Nah tentunya kita ingin anak-anak kita menjadi kebanggaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sebagai orang tua punya tugas, yaitu apa? Mendidik anak kita sejak dini. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dengan kata lain, ketika kita mendidik anak kita mulai kecil, maka nanti ketika dia dewasa dan kita sudah tua, kita akhirnya melihat mereka tidak menyimpang, mereka berjalan di jalan yang benar. Nah saudara-saudara, tugas kita sebagai orang tua mendidik. Kata mendidik itu di dalam bahasa aslinya sebenarnya mengandung dua pengertian. Yang pertama memakai bahasa Inggris itu teach your child. Ajarkan mereka. Jadi kita mengajar mereka. Mendidik artinya mengajar hal-hal yang benar, hal-hal yang baik untuk mereka lakukan. Supaya apa? Itu menjadi bekal mereka. Jadi orang tua tolong jangan hanya memberikan uang. Ya, memang anak-anak butuh uang. Tetapi lebih daripada itu anak-anak butuh apa? Ajaran untuk dibawa di dalam perjalanan hidup mereka. Yang kedua juga di dalam bahasa Inggris memakai kata train, latih. Latihlah anakmu. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan mau kita sebagai orang tua melatih. Karena anak-anak itu perlu dilatih. Mereka tidak punya pengalaman. Mereka lahir tidak punya pengalaman apa-apa kemudian bertumbuh. Itu tugas kita melatih. Dan tolong perhatikan, untuk mengajar dan melatih itu perlu waktu. Nah seringkali mengapa orang tua gagal tidak bisa mengajar, mendidik, melatih mereka. Karena kita tidak ada waktu untuk anak-anak kita. Banyak anak-anak kita akhirnya mereka belajar dari luar macam-macam. Akhirnya tidak karu-karuan hidupnya. Karena apa? Orang tua sibuk kerja, cari uang. Sekali lagi saya tidak menyalahkan saudara. Memang hidup sekarang, apalagi sekarang ini tuntutan ekonomi tinggi, kita tetap harus bekerja. Tapi tolong jangan lupa, saudara punya tanggung jawab untuk mendidik anak, mengajar, melatih hal-hal yang benar, yang baik untuk supaya mereka apa? Punya hari depan yang membahagiakan kita. Mereka punya hari depan yang tidak membuat kita malu, tidak membuat kita sedih. Kita bisa menikmati masa tua kita dengan sukacita. Nah untuk itu pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang perlu kita berikan, ajaran, didikan apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita nanti mereka di masa tua mereka bisa berjalan menurut jalan yang patut, yang layak dan mereka bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Nah saudara-saudara memang ada banyak sebenarnya tapi saya ada waktu yang singkat hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu bicara tentang masalah pergaulan. Jadi yang pertama kita latih mereka, ajar mereka, didik mereka untuk apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu membentuk karakter mereka, membentuk sifat mereka, membentuk temperamen mereka dan sebagainya. Memang ada pengaruh orang tua tetapi lingkungan sekitar itu punya peran yang juga sangat besar. Karena orang tua apalagi yang sibuk ya tidak ada waktu, mereka banyak di sekolah, mereka banyak di tempat di luar dan sebagainya, bergaul. Nah kita harus hati-hati, kita harus mendidik anak-anak kita untuk memilih pergaulan yang baik. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak benar, ya, yang suka bolos misalnya, suka ngerokok, suka ngomong kotor dan sebagainya. Karena pengaruhnya itu gampang sekali, makanya firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya waktu anak saya pulang dari Amerika masih kecil ya laki-laki itu sekolah dibawa susternya ke sekolah. Pulang saudara, loh memang biasanya enggak pernah ngerti ngomong gitu. Pulang sekolah ngomongnya nyanyi waktu itu ya. Maaf ya, dondong atau loh kok ada nya apa ini? Ternyata pembantunya saya tanya, lu ini dari mana belajarnya? Itu
temennya ada yang suka ngomong kotor, ngomong ini, ngomong itu. Oh ya, jadi anak-anak itu cepat ya nyontoh pergaulan yang buruk bisa membawa kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati saudara-saudara, kita harus mendidik, melatih anak-anak kita untuk membedakan pergaulan yang baik dan tidak baik. Kita tidak memilihkan teman-teman, oh kamu harus punya teman orang-orang yang kaya, pendidikan tinggi, enggak, bukan itu. Tapi ketika ada teman-teman yang hidupnya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan firman Tuhan tentunya, suka melawan orang tua. Ada anak-anak kan ngomong sama orang tua kasar, ngomong sama orang tua mentak-mentak. Ketika ada teman-teman yang suka bolos, yang suka mengajari, dugem dan sebagainya, kita harus tegas. Jangan saudara ragu-ragu, tegas kepada anak saudara, tidak bisa. Papa, mama tidak mau kamu berteman sama itu. Karena apa? Kalau kita tidak tegas, akhirnya katut, oh hati-hati, kita sendiri yang akan nyesel. Waduh dulu tak biarno apa dan sebagainya ya. Jadi tolong perhatikan, memilih ini bukan sekali lagi memilih yang kaya, yang pendidikan, yang punya ini, bukan itu. Tetapi di dalam hal perilaku yang pantas atau tidak pantas. Yang kedua juga pengaruh baik dan buruk itu dari mana? Dari gadget. Jadi orang tua juga mendidik anak untuk apa? Untuk bisa hati-hati di dalam menggunakan gadget. Saudara hati-hati, hari ini anak-anak kita mulai kecil sudah ya pakai gadget, internet. Dan saudara tahu ada bahaya daripada internet. Bahaya yang pertama itu jelas masalah pornografi. Kalau anak-anak tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak melarang mereka, tidak memberikan mereka disiplin. Akhirnya mereka terlibat pornografi, nonton film, video porno dan sebagainya. Sudah kecanduan, kalau sudah ketagihan saudara-saudara, mereka tidak hanya berhenti nonton aja, tapi mereka ingin mempraktekkan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang jatuh di dalam dosa perzinahan, ke tempat-tempat pelacuran, akhirnya mereka kena penyakit kelamin. Itu bahaya sekali ya, banyak orang-orang tuh waktu menikah, kok mengapa anaknya cacat dan sebagainya, ternyata itu dulu ya, waktu muda dia suka ke tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Akibatnya menimbulkan penyakit yang membawa dampak kepada bayi yang dilahirkan. Orang tua, mama, papa, ya engkong, emak, tolong perhatikan ini. Anak-anak kita boleh pakai gadget, tapi kita ingatkan ya, jangan kita biarkan mereka kalau mengakses video-video porno, kita harus larang. Memang ada alat ya untuk bisa memblokir itu ya, atau kalau bisa dipakai alat-alat seperti itu. Supaya apa? Anak-anak kita tidak terpengaruh itu. Kemudian juga ada judi online. Ada orang tua bilang, Pak tolong konseling anak saya Pak, waduh main online terus, main judi Pak. Ternyata saya ini kaget, kredit card saya itu ada tagihan 200 juta Pak. Nah, ternyata saudara main game online itu dia pakai kartu kreditnya orang tua. Akhirnya orang tua marah, dimarahi dan sebagainya, diusir dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum terlambat, mari ya sekarang ini mungkin saudara tadi ya ada yang anaknya di bawah 20 tahun, di atas dan sebagainya. Tolong mulai tegas, tidak apa-apa, belum terlambat. Anak-anak kita harus dibatasi supaya mereka bisa membedakan mana yang baik, baik pergaulan maupun penggunaan internet. Memang internet butuh untuk ilmu pengetahuan, untuk sekolah dan sebagainya, itu butuh. Tetapi untuk hal-hal yang negatif kita harus melarang mereka. Kita didik, memang itu perlu dilatih, dididik, diajari supaya mereka tidak jatuh kepada pergaulan yang jelek. Jadi itu yang pertama, kita memberikan kepada mereka pengajaran apa? Train apa, latihan apa, didikan apa untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua, membedakan ini dalam masalah keuangan. Jadi bisa mereka membedakan akan kebutuhan dan keinginan. Mulai kecil ya, anak-anak saudara itu mulai dilatih. Kalau enggak nanti kebiasaan itu adalah kebutuhan, oke, tapi kalau keinginan kita tidak selamanya harus menuruti. Ya, nanti kasihan kalau itu kebiasaan, wah semua dikasih. Nanti kalau suatu hari mereka sudah menikah, iya kalau ada uang, kalau tidak ada uang keinginan. Ya, barusan ini juga saya ada satu kasus ya, toh, orang minta tolong saya, tolong Pak ini gimana ini mantu saya, laki-laki, yaitu ternyata dia punya kebiasaan beli barang-barang yang merek ya,
beli makanan-makanan yang enak-enak dan sebagainya. Tapi pekerjaannya tidak nyukupi. Akhirnya utang sana, utang sini. Istrinya yang setengah mati, pusing gitu. Akhirnya lapor mertuanya, gimana Pak? Dan saya tanya, mengapa kok bisa ini? Iya Pak, dulu memang waktu kecil, waktu kumpul sama kita kasih semua. Dia minta apa kita turuti loh. Bapak Ibu tolong ya, walaupun Anda punya uang, tolong perhatikan anak-anak itu harus bisa dilatih. Membedakan mana itu kebutuhan. Kalau itu memang kebutuhan, saudara berikan. Sandang, pangan, papan, HP sekarang ya. Tapi kalau HP itu yang pokoknya yang oke ya, minta HP yang mahal-mahal setiap kali keluar, iPhone berapa keluar, ganti-ganti terus, jangan dituruti. Nanti itu kalau kebiasaan, iya kalau dia nanti kerjanya bisa sukses, kalau enggak susah nanti, karena sudah kebiasaan. Iya Pak, memang dulu begitu, karena apa Pak, kalau minta apa-apa saya enggak kasih, dia gulung-gulung Pak. Dia teriak-teriak Pak. Akhirnya kasihan kasih. Nah, ini hati-hati, ini bisa dipakai anak kita untuk memanipulasi. Oh, aku minta ini tidak dikasih, gulung-gulung, teriak-teriak, dikasih. Wah, lain kali gitu terus saudara, sampai kapan Anda dipermainkan oleh anak saudara? Jangan ya, kita harus tegas. Yang penting kebutuhan kita berikan. Tidak boleh kurang, tapi kalau keinginan kita latih. Termasuk membeli barang-barang yang bermerek dan sebagainya, kita latih. Ya, oke, beli ya barang-barang, oke itu mungkin bermerek, tunggu yang sale dan sebagainya. Tidak apa-apa, dilatih. Jangan kita nanti membuat anak kebiasaan, wah maunya yang high class ya, yang wah nanti kalau mereka sudah menikah, keluarga, tidak bisa memenuhi itu, kita yang susah. Jadi saudara, orang tua harus tegas, melatih, mentrain itu apa? Ada ketegasan supaya anak disiplin. Ini ada satu cerita yang viral ya, yang lagi viral di medsos itu, ada satu bos di Jakarta, itu dia punya anak laki-laki. Anak ini dia punya PS, tapi dia kepingin menjadi member ya, membershipnya itu harganya sekitar 300 ribuan, enggak banyak. Tapi dia mau, ya papanya bilang enggak bisa, kamu kan sudah punya PS, sudah cukup. Nah, mau, oke. Kalau memang kamu mau, sekarang kamu harus kerja dulu loh. Orang tuanya begitu. Akhirnya dijadikan OB, saudara. Jadi anaknya dijadikan pembantu di kantornya. Jadi bersih-bersih, ngepel, nyapu, menyediakan kopi, teh, ya toh, buang sampah dan sebagainya. Dan itu ramai, atau diviralkan, dan orang-orang mengatakan ini papa yang baik ya. Papa melatih anak, enggak dikasih ya toh, tapi dilatih. Kalau kamu mau mendapatkan, harus mau kerja. Karena untuk mendapatkan sesuatu itu enggak mudah, mencari uang itu enggak mudah, anak dilatih. Ini ada kaitannya apa tadi? Kalau memang itu kebutuhan kita berikan, tapi kalau memang itu keinginan, no, ya tunggu dulu, mungkin nanti. Dan bila perlu dilatih seperti itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Orang tua harus bisa melatih anak-anak, mendidik anak-anak membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya. Kemudian yang kedua juga dalam hal menabung. Di dalam hal keuangan itu kita perlu melatih anak-anak mulai kecil menabung. Kalau zaman dulu saya dulu kecil ya, itu ada apa itu celengan Pak ya, ada ya zaman dulu ya celengan ya, pakai ada yang babi ya toh dimasukkan begitu, kalau sudah penuh dipecah ya toh. Nah sekarang ibu-ibu bagaimana bapak-bapak, tetap anak-anak dilatih untuk menabung. Karena apa? Karena itu untuk hari depan mereka. Karena kita tidak tahu ya, kita ya kemarin ada yang masih muda meninggal, papanya masih sehat 40 tahunan, tiba-tiba kena jantung dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi anak-anak mulai dilatih menabung. Saya senang dengan orang-orang lihat kebiasaan mungkin prinsip orang Tionghoa kan, mengapa orang Tionghoa dulu kan sukses kan gitu ya. Kalau mereka kerja dapat 10 misalnya, yang 9 disimpan, yang 1 dipakai makan. Ya kan ya, makanya papa-papa kita, orang tua-tua kita kan gitu, mereka kok bisa berhasil, anaknya banyak kok bisa berhasil, karena prinsip mereka begitu, dapat 10, 9 dipakai, yang 9 disimpan, 1 yang dipakai. Nah kalau anak-anak muda sekarang beda kan ya, 10 dapatnya, yang dipakai 11 malah sudah. Kurang situ, utang ya, kemana-mana, akhirnya sekarang utang pinjol, anak-anak kita seperti itu. Akhirnya banyak anak-anak, bahkan hamba Tuhan ada yang jatuh kepada pinjol. Akhirnya tidak bisa membayar bunga dan sebagainya, akhirnya jadi masalah.
Nah tentunya kita tidak ingin anak-anak kita begitu. Kita ingin anak-anak punya hari depan. Belajar mereka, mengajar mereka untuk apa? Menabung. Ya, latih mereka ya Bapak Ibu dengan cara apapun ya menabung. Yang berikutnya juga di dalam hal keuangan itu mendidik anak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Uang jangan hanya dipakai, toh ingat ada tanggung jawab sebagai anak Tuhan memberikan persembahan. Anak-anak kita mulai berlatih. Khususnya misalnya di dalam hal perpuluhan. Loh Pak, anak-anak masa kecil dilatih perpuluhan, mereka kan belum kerja. Enggak apa-apa, dilatih. Misalnya ya kalau anak-anak saya itu mulai kecil dilatih dapat angpau ya waktu Imlek, waktu Sinca dapat angpau langsung ayo dipotong untuk perpuluhan. Dan sampai sekarang ketika anak saya dia dapat dari orang-orang dapat dari sekarang kerja itu enggak pernah lupa ya. Dan tolong perhatikan saudara, prinsip Alkitab, aku akan mencurahkan berkat, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Apakah saudara rindu anak saudara diberkati oleh Tuhan? Amin? Amin? Iya, latih anak mulai kecil, mereka memberikan persembahan, tapi jangan salah ya. Oh saya memberikan persembahan nanti diberkati itu, enggak, kita jangan punya pamrih, tapi anak kita dilatih yang seharusnya. Dan Tuhan akan berkati anak saudara. Dan saya melihat itu. Anak-anak yang mulai kecil dilatih dan mereka setia memberikan persembahan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Bukan tidak ada masalah, ada. Tapi penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu mengalir. Nah Bapak Ibu, inginkah anak kita nantinya diberkati Tuhan? Tidak ada jalan lain. Selain tadi ya, mengajarkan mana butuhan, mana yang tidak penting, mana keinginan. Kemudian mereka belajar menabung. Tapi jangan lupa juga sebagai orang Kristen, kita melatih, mendidik anak-anak kita. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, khususnya persembahan perpuluhan. Maka lihat nanti berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara, anak-anak saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, nah sekarang di dalam hidup mandiri, anak-anak belajar, dilatih, dididik, diajar untuk apa? Hidup mandiri, untuk mempersiapkan anak untuk tidak terus-menerus bergantung kepada orang tua. Agar anak-anak itu akan dapat apa? Meraih keberhasilan. Tolong ya, ada waktunya. Anak-anak kita ini kita pelan-pelan lepas. Kadang-kadang orang tidak tega, ya, sampai sudah menikah pun masih dicekoi terus, kasihan. Anak-anak seperti ini tidak bisa mandiri. Selalu tergantung. Akhirnya apa? Tidak bisa untuk berjuang, tidak bisa untuk mencari sesuatu untuk hidupnya. Karena apa? Enak, papa mamaku kan kaya, sugih wis aku tak minta apa. Sampai kapan saudara? Tidak bisa. Kita perlu melatih anak-anak kita untuk apa? Mandiri. Ada saatnya mereka kita lepas. Ya, kita mungkin kasih modal, sudah selesai, dilepas kerja. Bahkan mungkin juga mereka harus kerja sendiri dan sebagainya. Itu dilatih supaya mereka siap untuk menghadapi hidup yang tidak mudah, hidup yang penuh perjuangan, harus bekerja, harus keras dan sebagainya. Tapi kalau gantung orang tua enak. Gitu. Saudara ada satu istri yang juga itu mau menceraikan suaminya. Dia katakan suami saya ini Pak, males Pak. Apa-apa mamanya, papanya. Gitu. Nah suatu hari papa mamanya tidak bisa kasih, akhirnya dia tetap males Pak. Nah ya karena kebiasaan, akhirnya istrinya yang kerja. Jadi dia gantungkan sekarang kepada istrinya. Nah Bapak Ibu, kita tentunya tidak kepingin anak-anak kita nanti begitu. Akhirnya keluarga mereka berantakan, keluarga mereka hancur. Mari kita mau belajar mengajar anak-anak kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Orang tua harus mengajar mereka untuk apa? Mandiri, supaya mereka tahu bahwa di dunia itu tidak mudah. Ada tantangan, mereka bisa berinisiatif melakukan kegiatan, pekerjaan dan sebagainya. Saudara, ada satu cerita, satu hari ada seorang anak, dia menemukan ada belalang kecil, dia bawa pulang, kemudian dia masukkan ke dalam sebuah kotak. Tiap hari dikasih makan ya, lalu belalang ini tambah gede, tambah gede, tambah gede. Namun satu hari saudara-saudara, enggak tahu kena, mungkin ada kucing lewat apa kesenggol kotaknya, itu kotaknya guling saudara. Dan akhirnya belalang ini keluar, dia keluar, akhirnya dia sampai ke ada rumput-rumputan dan sebagainya. Nah sampai di situ dia senang, wah bebas ya, tadinya terikat di kotak itu dia bebas ya, dia senang jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kemudian dia lihat saudara ada belalang yang lain. Ternyata belalang yang lain itu ya seumurnya dia, tapi ternyata bisa loncatnya tinggi-tinggi saudara.
Dia heran, dia mau coba, lu kok gak iso ya. Akhirnya dia tanya, hei kawan, aku kok beda sama kamu, kan kita sama-sama belalang. Iya, bedanya apa? Kamu kok bisa loncat tinggi-tinggi, aku kok enggak bisa. Lalu belalang temennya tadi tanya, loh kamu selama ini tinggal di mana? Saya tinggal di dalam kota. Terus apa yang terjadi? Dia di dalam kota, ya saya enggak bisa loncat apa-apa, cuma titik-titik begitu. Sekarang saya di luar, saya mau seperti kamu enggak bisa. Karena apa? Karena dia terkungkung, tapi sekarang dia lepas. Dan lama-lama ternyata belalang ini belajar di luar dan akhirnya dia bisa meloncat. Dia bisa mencari makanannya dengan lebih baik lagi. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melatih anak-anak kita mandiri ya. Orang tua saya tahu sayang, cinta, tapi anak jangan terus digandoli ya, dicekokin terus. Latih anak-anak kita untuk bisa maju sendiri, untuk bisa melangkah sendiri, bergerak sendiri ya. Jadi itu penting. Jadi anak itu perlu dipersiapkan untuk tidak bergantung sama orang tua. Lalu hidup mandiri yang kedua bagaimana? Melatih anak tentang hal-hal yang praktis. Jadi orang tua perlu latih anak kita misalnya masak. Ini penting ya. Zaman sekarang ini kerjaan susah misalnya ya. Orang yang suka masak, sekarang apalagi open PO, wah saudara itu ada yang banyak sukses, meraih cuan yang luar biasa. Kalau biasanya diam-diam toh ya tunggu suaminya kerja, tapi sekarang PHK suaminya bingung, tapi karena dia punya keterampilan bisa masak, akhirnya dia membuat kue, dia masak-masakan, cukup rame. Nah saudara-saudara kita melatih itu, anak-anak kita dilatih untuk bisa misalnya bercocok tanam misalnya. Untuk menanam, saudara di Manado saya ada kenalan juga begitu. Tokonya tidak terlalu ramai tadi, dia mulai belajar cocok tanam. Akhirnya ternyata dia membuat tanaman hidroponik ya, dan sukses ya. Ada labu, ada melon dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak itu mulai dilatih dari kecil dari rumah ya. Jadi kalau saudara punya anak perempuan misalnya, ajarilah masak paling tidak ya toh. Nyapu, maksud nyapu enggak bisa, kadang-kadang ada ya menikah, aduh bojoku enggak bisa nyapu Pak. Nyapu itu loh, pegang gitu kualik Pak, yang dipegang malah yang bawahnya loh kan nemen ya toh. Sampai ada yang seperti itu, karena enggak pernah dilatih. Semua pembantu betul, kita memang sekarang semua gampang pembantu, tapi anak-anak kita dilatih supaya mereka enggak kaget. Mereka nanti bisa siap untuk apa? Untuk mandiri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu yang perlu kita latih, yang kita perlu didik supaya anak-anak kita mereka bisa siap mandiri sehingga apapun nanti terjadi mereka tidak kaget. Ya saudara, saya melihat banyak saat ini orang-orang yang sukses berhasil, bukan cara-cara invensional ya, invensional itu yang biasa kerja dan sebagainya, sekarang justru melalui online. Anda bisa lakukan, anak-anak kita latih. Dan saya melihat anak-anak yang berhasil, anak muda sekarang mereka yang punya inovatif melalui online. Dan dari mana? Orang tua yang melatih, orang tua yang mendidik gitu ya. Oke, sekarang yang keempat, bicara tentang mengasihi pasangan. Jadi anak-anak perlu juga dilatih. Karena mereka nanti akan rumah tangga, mereka akan berkeluarga. Kita sebagai orang tua melatih anak-anak bagaimana mengasihi pasangan. Kita tidak inginkan anak kita suatu hari mengalami masalah dalam rumah tangganya, hancur, berantakan. Kita juga sebagai orang tua sedih, ya, kita juga malu dan sebagainya. Mari kita melatih bagaimana mereka mengasihi pasangan. Beberapa waktu yang lalu ada acara Valentine ya, judulnya adalah Everlasting Love. Kasih yang tidak berkesudahan. Itu penting. Yang pertama saudara-saudara, kita perlu menegaskan pada anak-anak kita bahwa pernikahan itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Supaya mereka mengembangkan kasih selama-lamanya. Jadi pernikahan itu tidak asal-asalan. Hari ini sangat disedihkan, ya, sangat menyedihkan. Banyak orang-orang menikah saudara ya, mewah, miliaran rupiah dan sebagainya. Ternyata menikahannya cuma seumur jagung ya, 3 bulan, 4 bulan sudah berantakan, cerai. Sayang sekali.
Kita orang Kristen ingatkan kepada anak-anak kita, tidak bisa. Alkitab mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, menegaskan bahwa pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Sampai maut yang memisahkan. Itu harus kita ingatkan terus pada anak-anak kita, sehingga tidak main-main, sehingga mereka menghargai pernikahan, itu pernikahan yang kudus. Jadi kita supaya anak-anak kita perhatikan firman Tuhan dan mematuhi firman Tuhan. Supaya mereka sampai, walaupun ada masalah, ya pernikahan bukan berarti tidak ada masalah. Saya katakan juga waktu itu, setiap kita termasuk kita pun hamba Tuhan, pasti ada masalah, konflik itu biasa. Tapi kita tetap kepada firman Tuhan, sekali untuk selama-lamanya, sampai maut yang memisahkan. Jadi itu, anak-anak kita latih. Dan itu dengan kita kasih contoh. Kita jangan kalau lagi bertengkar, kadang-kadang ya, kalau sudah bertengkar, wah langsung ngomongnya. Wes kalau gitu, kita putus saja, kita pisah. Anak-anak dengar, oh mama papaku kok gampang ngomong pisah-pisah. Hati-hati saudara, dicontoh, direkam. Jadi tolong perhatikan ya Bapak Ibu ya, kita konflik boleh, kita ada masalah boleh, tapi jangan sampai keluar dari mulut kita. Begitu kita pisah saja, kita cerai saja. Itu ngajari, lo papa mama ngajari kita tidak boleh cerai, tapi mama dulu papa mama, wah, kalau tukaran kan ngomongnya begitu, hati-hati ya. Yang kedua, orang tua juga perlu melatih anak-anak untuk apa? Mengasihi pasangannya, mencontohkan pasangannya. Dengan apa? Memberikan afeksi. Afeksi itu bisa secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal dengan kata-kata ya, mengucapkan ya, aku cinta padamu, oh I love you, ihli bedi, wah ada macam-macam ya. Pernahkah kita mengatakan itu? Memang kadang-kadang kaku ya, rasanya memang aduh kok aneh ya, sudah kumpul bertiga, menikah sudah harus ngomong, itu enggak perlu saudara ya. Ngomongnya yang lembut, yang memuji, memberikan perhatian, memang tidak gampang. Ya. Tapi itu yang kita latih, manggil pasangan kita ya, tadi pagi saya juga ngomong, ya kalau manggil pasangan kita seperti film-film gitu ya, darling kan gitu ya. Jangan manggil pasangannya maling, loh saudara podo muni niling tapi beda. Ya. Seperti film-film kan, aduh baby, tahu baby ya, sayang, jangan babi, wah repot saudara ya. Hampir sama tapi beda ya. Ada orang kalau marah, wah kamu harusnya kan manggilnya sweetheart. Tapi ini jadi apa? Suike. Loh saudara gimana? Pasangannya kok jadi suike gitu. Belajar memberikan apa? Kasih sayang, perhatian. Ada satu contoh saya mau tanya Bapak Ibu ya. Satu hari ada anak duduk di meja makan, mamanya lagi masak ya untuk sarapan. Lalu tiba-tiba suaminya, ya, papanya datang, kemudian memeluk mamanya dari belakang, dicium, good morning. Wah. Gimana respon mamanya? Ojo, tidak anak-anaknya loh. Sini ya kamu itu. Itu yang pertama. Yang kedua beda, sama ya, duduk nunggu makan, mamanya lagi nyiapkan makan, papanya datang dipeluk, good morning. Mamanya Malik, good morning, ikut mencium. Saya mau tanya, yang contoh yang terbaik untuk anak-anak kita yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, lu jangan nomor 1 ya. Enggak ya, nomor 2 ya. Anak-anak supaya melatih, loh itu loh, suami istri ya, itu loh pasangan mama papa yang harmonis. Nah ya, jadi itu melatih supaya anak-anak kita nanti rumah tangganya juga sukses ya, rumah tangganya itu diberkati Tuhan dan menjadi berkat ya. Jadi itu yang perlu saudara perhatikan. Kemudian yang 5, nah sekarang yang 5, kalau tadi sudah hubungan suami istri supaya mereka menikah, juga sekarang melatih anak untuk apa? Mengasihi dan menghargai orang tua. Kita ingin kan anak-anak kita nanti suatu hari tetap ya menyatakan kasihnya, kita dihargai, kita dikasih, kita rindu seperti itu bukan? Tapi seringkali banyak anak-anak tidak mengasihi orang tuanya. Orang tuanya sakit hati, kecewa. Karena apa? Karena orang tua tidak memberikan contoh, memberikan kasih sayang mereka. Anak-anak itu perlu diberi contoh apa? Orang tua harus memberikan kasih sayang anak agar mereka merasa dimiliki sehingga mereka dapat mengasihi dan menghargai orang tua. Seringkali anak-anak sekali lagi tidak sayang sama orang tua karena apa? Karena kita yang tidak ada waktu, tidak sayang, kita alasannya sibuk. Mama papa kan ya kamu ngerti ya, mama papa kan kerja dari pagi sampai malam, anak-anak tidak mau ngerti saudara. Yang penting mereka butuh kasih sayang.
perhatian. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, Anda kerja itu harus, itu tuntutan hidup. Tapi jangan lupa saudara punya anak. Dan kalau saudara punya anak, anak butuh diberikan kasih sayang supaya dia merasa punya orang tua. Dia merasa dimiliki. Banyak anak-anak yang punya orang tua merasanya tidak punya orang tua, tidak ada waktu. Anaknya masih tidur, papanya sudah kerja. Anaknya pulang sekolah, sudah tidur, papanya baru pulang. Tidak ada waktu. Akhirnya waktunya dengan siapa? Dengan pembantu. Dengan babysitter. Orang tua ingat ya, babysitter pembantu itu bukan yang utama. Mereka hanya pembantu, asisten rumah tangga. Yang utama saudara. Kalau saudara tidak ada kasih sayang pada mereka, tidak mengasihi mereka, mereka nanti akhirnya sayang kepada pembantunya. Karena itu dianggap orang tuanya. Jangan heran kalau suatu hari saudara kecewa. Seperti ada satu cerita seorang ibu anaknya ulang tahun dikasihkan boneka yang mahal, ya, boneka Barbie yang dari Amerika, tapi anaknya tidak senang. Ditaruh, dia masuk kamar pembantunya, dia bawa pembantunya. Aku tidak suka punya mama, ini loh bagus punyanya mbak ini. Padahal dari kain yang lungset yang sudah kotor, ini baik. Mamanya marah, pembantunya dipanggil, pembantunya dimarahi. Kamu ngajari anakku kurang ajar ya. Kok ini punya aku bagus ini, mahal. Kok katanya enggak bagus, yang punyamu yang lebih bagus. Kamu ngajari apa? Pembantunya dimarahi. Apakah salah pembantunya? No. Mengapa anak ini sayang, perhatian, menghargai punyanya pembantunya? Karena dia merasa disayangi, dihargai oleh pembantunya. Tolong ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi kita kerja dan kerja oke. Tapi ingat, sediakan waktu yang berkualitas. Bukan kuantitas, sekali lagi ya, bukan berapa banyak. Wah kalau gitu saya tiap kali tidak kerja Pak, jaga anak-anak, bukan itu. Yang berkualitas, mungkin hanya setengah jam, 1 jam, sediakan waktu. Supaya anakmu merasa dimiliki, disayangi. Yang kedua juga dalam hal orang tua, tolong perhatikan. Kita mendidik anak-anak kita untuk mengasihi orang tua, bagaimana caranya? Orang tua memberikan contoh untuk mengasihi orang tua mereka. Saudara kalau ingin anakmu menghargai saudara, mengasihi saudara, ayo. Saudara mungkin sekarang masih ada orang tua, hargai mereka, sayangi mereka. Karena anak itu akan lihat saudara, oh papa mamaku nyuruh aku menghargai mama papa, papa mama sama mamanya sendiri papanya enggak sayang. Tolong ya, anak-anak itu belajar, mencontoh. Perhatikan itu saudara, apa yang kita perbuat kepada orang tua kita, nanti itu yang akan diperbuat oleh anak kita kepada kita. Ada orang mengeluh, Pak saya anak saya apa berani Pak dablek Pak begini, suka berontak apa-apa. Ternyata saya lihat dia dengan orang tuanya juga begitu. Tidak menghargai orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya, kasar dengan orang tuanya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tentunya ingin sekali lagi anak-anak kita, nanti hari depan kita bangga anak-anak sayang ya, di masa tuanya kita dijaga, dipelihara. Anak kita cinta, kita perhatian, menghargai kita. Ayo kita kasih contoh. Sayangi, hargai orang tua saudara. Ada satu cerita ya, ini menyentuh sekali tapi ini seringkali kita dengar mungkin. Ada seorang ibu, mama ya, membawa mamanya yang sudah tua karena sudah mungkin dianggap mengganggu, ngerepoti, akhirnya sudah tidak mau lagi merawat di rumahnya, dibawa ke panti jompo, dititipkan di situ. Jadi dia bawa mamanya, dia ajak anaknya, waktu itu hari libur, hari Minggu, akhirnya anak mamanya pergi dengan kursi roda, naik mobil, kemudian sampai di situ, kemudian kursi rodanya tidak diturunkan karena di panti asuhan, panti jompo itu ada kursi roda. Jadi mamanya dipindahkan di situ. Sedang ngomong-ngomong dengan susternya ditinggal pulang. Sampai perjalanan sebelum sampai di rumah saudara, mamanya berhenti. Mobilnya berhenti di satu toko penjual kursi roda. Dia turun dari mobil kemudian dia mau ngambil kursi rodanya mau diturunkan. Anaknya tanya, "Mama, untuk apa kursi roda?" Kan sudah tidak pakai lagi kan, itu emak kan sudah di panti jompo. Ini mama mau jual daripada tidak ada yang pakai di rumah. Oh jangan, anaknya nangis sudah. Jangan dijual, aku tidak mau, dibawa pulang saja. Loh, ada apa kamu? Untuk apa kamu tidak pakai kan? Enggak, aku memang tidak pakai. Aku nanti mau pakai kalau mama sudah tua,
mama tak bawa ke panti asuhan pakai kursi roda itu? Saudara perhatikan itu. Mamanya langsung tek. Iya, iya. Akhirnya dia pulang, dia balik lagi ke panti jompo, dia bawa lagi. Nah saudara, mari ya, kalau saudara ingin anakmu sayang, menghargai saudara, cinta, mari kita memberikan contoh, menghargai akan orang tua kita. Yang terakhir saudara, apa yang perlu kita didik? Ini sangat penting, walaupun saya taruh terakhir bukan berarti yang tidak penting, penting. Didiklah anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Di luar sana, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan dosa. Pengaruhnya luar biasa, tapi kalau kita latih anak-anak kita takut akan Tuhan, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Apalagi kalau saudara punya anak di luar kota, di luar pulau, bahkan mungkin di luar negeri. Ya anak saya pernah ngomong, Pak, itu teman-teman saya, Pak, itu mereka kumpul di satu kamar, mereka maaf ya tidur bersama dan sebagainya, minum minuman keras dan sebagainya. Tapi saya bersyukur ya, anak saya tahu itu tidak benar. Karena apa? Kita melatih mereka mulai kecil takut akan Tuhan, mereka mulai kecil dilatih bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan sampai mengecewakan hati Tuhan. Kita latih mereka. Saudara, apakah saudara ingin saudara tidak perlu khawatir, takut berlebihan ketika anak kita tidak bersama dengan kita? Satu-satunya jalan, kita tidak bisa pantau terus. Saya dengan anak saya ya malam aja, dia sudah kerja, saya juga begitu, malam baru kita WA call. Tiap hari memang ya dengan anak saya, khususnya yang di Singapura, yang satunya di Amerika, jamnya beda, tapi mamanya tetap kasih kadang-kadang ada waktu. Kita tidak bisa setiap saat mengontrol anak kita. Siapa yang bisa mengontrol anak kita? Tuhan. Makanya saudara mari ya, kita latih anak kita, mereka hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Kembangkan altar keluarga. Di rumah saudara, mumpung masih anak-anak sama-sama dengan kita, itu, lakukan itu. Sebelum tidur ya, baca firman Tuhan bersama, sharing bersama, doa bersama. Itu harus kita kembangkan. Yang kedua, kita latih anak-anak kita rajin beribadah mulai kecil, mulai sekolah minggu, bahkan masih bayi pun diajak ke gereja. Dan latih anak kita juga apa? Setia melayani. Ini melatih anak kita supaya hidup takut akan Tuhan, mereka ngerti firman Tuhan, mereka akhirnya apa kata firman Tuhan? Tidak menyimpang jalan yang patut baginya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anak muda kita dengan hal-hal yang baik untuk apa? Untuk masa depan kita. Marilah kita belajar hari ini untuk mendidik anak muda, anak-anak kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih kalau pada pagi siang hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Orang tua dididik, dilatih untuk mendidik, melatih anak-anak. Tolonglah kami Tuhan, firman-Mu sudah berhenti disampaikan. Tolonglah kami lemah sebagai orang tua, kami kadang-kadang sibuk kerja, lupa, lalai tanggung jawab kami untuk mendidik anak. Ampuni kami. Dan biarlah hari ini firman-Mu mengingatkan kami dan kami punya komitmen yang baru untuk menjadi orang tua yang mau mendidik anak-anak kami supaya kami bangga anak-anak kami dan supaya anak-anak kami pun mereka hidup hari depan mereka hidup takut akan Engkau. Berkati gereja-Mu tempat ini, berkati hamba-Mu yang setia, berkati Emil dan keluarga, hamba-hamba Tuhan yang lain, para majelis aktivis dan jemaat Tuhan. Pakai GKT Citra Raya ini menjadi alat-Mu untuk membawa banyak orang datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.